Mana suaranya? Kok nggak kedengaran? Sekali lagi, Bang. Salam. Salam, Kak. Salam kakak. Apa kabarnya hari ini? Halo, aku sih up yang ada dekat tadi. Samaan. Kurang kenceng kayaknya suaranya. Kita sama sekali lagi. Oke. Aku pulang nih. Oke. Kan hujan. Gora sama Kak Gadis. Oke, 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Yes. Udah terasa semangatnya? Yes. Sekali lagi sebelum kita akan berdebat, semuanya harus siapkan apa? Yang pertama, Alkitabnya jangan lupa. Yang kedua, apa? Tempat celengan atau tempat persembahan. Celengan atau tempat persembahannya. Yang ketiga, Kalau ada tempat persembahan, pasti ada persembahannya. siapin persembahannya juga. Terus siapin badannya. Semua duduk yang baik, jangan sambil tiduran, nggak boleh sambil males-malesan. Harus duduk yang rapi, yang baik, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan pastinya siapkan apa, Bang? Hati dan pikiran kita. Siapkan hatinya untuk beribadah pada Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita bersatu sejenak berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Biar makin semangat, biar makin seger, biar makin memuliakan nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik bangkit berdiri. Ya, sama-sama berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Kayak gini, adik-adik udah berdiri semua? Diri, Belum, ayo. Yang belum diri, open kamera, open nggak boleh kameranya. diri. Ya, semua berdiri. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Tangan. Jangan di bawah. Yesusku sedang dalam lautan sedang Yesusku sedang Yesus indah-indah pelangi Hati Yesus, hati Yesus, hati Yesus, hanya.
Kita akan mulai pada kita lipat tangan tutup matanya. Sekolah minggu saat ini kami buka dan berlangsung di dalam nama Allah dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus hadir lagi dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, arahkanlah pandangan kami senantiasa kepadamu. Teguhkanlah kerinduan kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi kesukaan bagi. Oleh sebab itu, pimpin dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik. Ya, nah seperti biasa, minggu lalu kan kita dengar firman Tuhan. Ada yang masih ingat minggu lalu temanya apa? Ayo, wah masa nggak ada yang inget nih tema minggu lalu apa ya? Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane. Pintar. Siapa itu Kak yang jawab Kak? Del Pero, Kak. Oh Del Del Piero. Piero. Del Piero juga apa enggak? Del Piero. Yang lain dong, yang lain. Oh bagus, berarti Del Piero ngikutin selalu dan tiap minggu nih. Oke, satu pertanyaan lagi deh, tapi yang lain ya. Pokoknya jangan Serena, jangan Del Piero, jangan Steve. Yang lain dong. Yang lain. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ditemani sama murid-muridnya ya kan? Siapa aja? Ayo. Masih ingat nggak? Lupa, Kak. Kemarin kan Atau ada berapa orang nih? Berapa orang? Ya. Berapa? 3. 3. Siapa aja itu 3? Del Piero lagi yang jawab. Del Piero. Bagaimana? Ada Petrus, terus ada anak-anak Zebedeus, ya kan ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin. Jadi setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa kisah selanjutnya? Nah, Bang Aja tahu? Saya tahu. Nah, biar kita tahu nanti pas lagi khotbah kita dengerin ceritanya. Oke. Nah, biar kita makin semangat, makin bersukacita bahwa Yesus sebentar lagi kan kita akan merayakan Jumat Agung, lalu merayakan Paskah. Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kita nyanyikan sama-sama kasih Yesus manis dan indah. Oke adik-adik, mari berdiri. Selamat.
Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu "Kusiapkan Hatiku". Siapkan hatiku Tuhan, jangan firman-Mu saat ini. Tuhan yang tahu masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, Tumben open muka. Ki. Jadi, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dan dipimpin oleh kami. Ya, adik-adik semuanya pada lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, ya Tuhan terima kasih ya Bapak karena kami bisa dapat berkumpul untuk ibadah sekolah minggu walaupun cuma lewat Zoom ya Bapak. Ya Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah ya Bapak firman-Mu dapat kami simak dengan baik, dapat kami dengarkan dan berilah kami kekuatan ya Bapak untuk bisa memahami serta melakukannya ya Bapak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berpujilah nama Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Apa kabar hari ini? Oke. Masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Masih. Masih. Oke, ada yang tahu ayat hafalan minggu lalu? Ada yang tahu ayat hafalan minggu lalu?
Tahu. Minggu lalu kan dikasih hafalan sama Inang Tuanggor. 1 Petrus Ada yang hafal? 7. Minggu lalu itu 1 Petrus 5 ayat 7. Nanti dilihat ya, sambil dilihat ya. Permulaan Oke. pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, siapa itu tadi? Keiko. Keiko. Ya, benar. Minggu ini ayat hafalannya juga ada, tapi nanti di akhir firman Tuhan ya. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Yesus ditangkap. Katakan sama-sama, 2, 3 ya. Yesus Yesus ditangkap. 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 Suara siapa itu, Jan? Ulang dulu sekali lagi sama-sama, suaranya yang kencang semua. Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Masih ada suaranya. Yesus ditangkap. Leo juga. Oke. Bacaan kita hari ini Markus 14 ayat 43 sampai 50. Semua buka kitabnya yuk. Markus 43. Markus 14 bukan 43. Markus 14 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Sudah dapat semua? Berapa? Markus berapa? Markus 14 ayat sudah? Markus 14 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Sudah dapat semua? Sampai ke berapa? Sudah ada yang dapat? Sudah ada yang dapat? Sudah. Oke, amin. Yang sudah dapat diperhatikan dulu ya. Pokok bahasan kita pada sore hari ini ibadah sekolah minggu yaitu mengenai Yesus ditangkap. Mengenai Yesus ditangkap. Kita baca dulu ayat 43. Keiko deh, Keiko baca ayat 43. Keiko. Waktu Yesus masih berbicara, Hadis itulah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Oke. Ayat 44, Adisti. Ada Adisti enggak? Ayat berapa, Kak? 44. Ayat 44. Adisti kok baca tembok terus ya? Orang yang menyerahkan Adisti coba jangan terlalu dekat dengan Arga supaya enggak feedback suaranya. Ayo. Ayo, silakan Adisti baca. Adisti pindah dulu ya, jangan satu ruangan sama Arga. Nanti suaranya feedback. Hah? Siapa? Yohanes. Oke, Yohanes ya, Yohanes dulu. Adisti nanti ayat berikutnya pindah dulu. orang yang Ayo Yohanes. orang yang menyerahkan dia telah memberitahu tanda ini kepada mereka. Ulang. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Oke. Adik-adik, ketika Yesus sedang berbicara di rumah Tuhan, datanglah segerombolan tadi dikatakan
orang tua, para ahli Taurat, atau orang tua-tua, atau orang yang mengerti dengan firman Tuhan. Mereka berencana mau menangkap Yesus. Di sana ada murid Yesus yang namanya siapa tadi? Siapa nama Yudas. murid Yesus di ayat 43? Yudas. Siapa? Yudas. Yudas. Oke, Yudas. Jadi Yudas diperalat oleh ahli-ahli Taurat atau para tua-tua supaya Yudas manjehehon bahasa Batak apa sih bahasa Indonesianya? Manjehehon bahasa Indonesia? Mengkhianati ya. Nah, supaya Yudas mengkhianati gurunya, supaya Yudas mengkhianati Yesus. Makanya Yudas bersekongkol dengan ahli-ahli Taurat. Dikatakan, dia nanti yang aku cium, dialah yang harus kalian tangkap. Dialah yang harus kalian tangkap. Mereka datang ketika Yesus berada di bait Allah atau di rumah Tuhan. Kalau sekarang itu dikatakan di gereja, Yesus sedang berkhotbah, Yesus sedang bercerita. Mereka datang tiba-tiba mau menangkap Yesus. Dan Petrus datang tiba-tiba menghampiri Yesus. Ada fotonya. Sudah muncul? Nanti kita bisa lihat di fotonya. Yudas menghampiri Yesus dan dia mencium Yesus. Dia mengatakan, dia yang saya cium, itulah dia. Dia yang saya cium, itulah dia. Sudah muncul? Oke. Adik-adik sudah lihat gambarnya? Sudah. Nah, itu dia. Jadi Yudas berkhianat kepada gurunya sendiri atau kepada Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita baca ayat selanjutnya. Coba lihat ayat 45. Yohanes baca dulu ayat 45. Yohanes ada 2. Yohanes Pasaribu. Siapa di Yohanes lagi? Yohanes Pasaribu, ayo. Dan ketika mana Yohanes? Oh enggak. Ayo Jo. Ayo Nes baca. Anes. Apa mau dibaca tulang? Apa mau dibaca? Alkitab lah mau dibaca. Baca ayat 45. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabilah mencium dia." Rabi lalu mencium dia. Tadi ada di foto ya. Sudah muncul gambarnya ya. Rabi katanya kalau bahasa Indonesianya guru. Lalu dia mencium seolah-olah dia datang hanya untuk melihat Yesus padahal dia sudah berkhianat. Dia akan berkhianat kepada Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, minggu lalu diceritakan bahwa ketika Yesus pergi berdoa ke Taman Getsemane, kita lihat kerendahan hati Yesus. Dia mau menyerahkan dirinya. Sebagai manusia, dengar adik-adik, sebagai manusia, Yesus itu sebenarnya takut. Makanya dia datang berdoa kepada Bapaknya. Apabila bisa, atau kalau bisa, lalukanlah cawan ini. Artinya, kalau bisa lalukanlah penderitaan ini. Sampai 3 kali minggu lalu ya, khotbah kita dikatakan Yesus pergi berdoa. Ketika dia mendapati muridnya tertidur. Pergi lagi berdoa, doa yang sama yang dikatakan Yesus, apabila bisa lalukan cobaan ini. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di akhirnya? Tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, kehendakmulah yang jadi. Kata Yesus kepada Bapaknya. Di sini terlihat bahwa Yesus terlihat kerendahan hati Yesus di situ. Yesus mau
menyerahkan dirinya untuk menanggung semua dosa-dosa dunia, semua dosa-dosa manusia. Dia rela menyerahkan dirinya. Coba kita lihat ayat 46. Siapa di situ, Dis? Aristi. Eki, ada Eki ayat 46, Eki baca. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Eki siapa itu? Purba. Oh, suaranya kayak beda. Baca dulu sekali lagi Eki yang kuat. Eki baca dulu sekali lagi. Yesus dan menangkapnya. Maka, dari maka dong. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Oke, ayat 47. Siapa, Dis? Cleo ada? Cleo, ayat 47, Cleo. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada... Ulang, kurang lengkap. Salah seorang. Cleo. Mana? Cleo. Ayo Cleo. Oke, ganti yang lain dulu. Siapa di sini yang ada? Siapa? Saron. Oke, Saron Tobing. Ayat 47, 48, 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Oke. Adik-adik yang dikasih Tuhan, gerombolan tadi datang ingin menangkap Yesus. Apa yang dibawa tadi? Mereka membawa pentungan. Mereka membawa golok atau pisau yang panjang. Padahal Yesus ada di bait suci. Mereka sepertinya mau menangkap penjahat yang besar. Padahal Yesus itu adalah setiap hari mengajar di bait Allah. Setiap hari berkhotbah di bait Allah. Maka Yesus katakan, kamu kira saya itu penyamun atau pembunuh atau perampok? Kenapa kamu datang lengkap dengan alat-alat perang? Tadi di ayat 46 sudah kita baca ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari mereka, dan di antara ke-12 murid itu bernama, enggak gua baca, nggak bisa. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dan ke-12 murid Yesus bersama-sama dengan serombongan orang membawa pedang dan pentungan. Membawa pedang dan pentungan, seolah-olah Yesus itu adalah pembunuh. Atau seolah-olah Yesus itu teroris, sehingga mereka datang lengkap dengan alat-alat perang. Makanya Yesus marah. Kau kira saya ini penyamun, katanya. Kau kira saya ini pembunuh. Karena diperlakukan demikian, karena Yesus diperlakukan oleh mereka dengan demikian, murid-murid Yesus itu marah kepada rombongan tersebut. Marah kepada mereka, sehingga murid itu mengambil pedang dan menghunuskan kepada imam-imam kepala yang datang tadi. Dan salah seorang dari mereka kena kupingnya dan terputus. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Oke, kita baca ayat berikutnya. Siapa yang ada di situ? Serena deh, Serena. Ayat 49. Oh, ayat 48 ya? Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Ya, Morales ada enggak? Kentri ada? Oke, Kentri ayat 49. Kentri. Kentri baca. Ada Kentri? Kentri.
Hilang. Adisti. Adisti tadi udah baca belum? Udah. Oh, udah. Aldo ada nggak topik? Bisa? Indah. Oh, Indah ayat 49, baca Indah, ayo. Padahal Indah dengar nggak? Indah bisa dengar? Indah baca ayat 49. Kamu mute, Indah. Indah dibuka dulu mikrofonnya, di-unmute dulu. Nah, yuk. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah. Kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Oke. Terakhir ayat 50. Sena ada nggak? Ada. Siapa yang ada? Oh, Grace, ayo, Grace, terus. Ayat 50, Grace. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Oke, dengar adik-adik. Yesus mau melakukan itu semua supaya digenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci, bahwa ia harus mati disalib, dia harus disiksa, dia harus dipukul, dia harus dibentuk. Semua itu ada di kitab suci. Makanya dengan rela hati, dengan rendah hati, Yesus mau melakukan itu semua. Semua itu dihadapi Yesus dengan senang hati, artinya bukan dengan terpaksa. Kalau sebagai manusia tadi saya katakan, Yesus sudah terlebih dahulu pergi ke Taman Getsemani berdoa. Kalau bisa Bapak, lalukanlah ini cawan ini. Kalau bisa lalukanlah penderitaan ini. Sampai 3 kali Yesus memohon. Tetapi akhirnya tadi dikatakan, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki. Sudah demikian, Yesus ditangkap, Yesus diikat, dia masih mau menyembuhkan tadi ahli Taurat yang kupingnya terputus tersebut. Dia masih mau menyembuhkan. Padahal sebenarnya kalau sebagai manusia kita sakit hati ya, biarin aja mati lu. Biarin aja lu kesakitan, kan gitu ya. Tapi Yesus tidak demikian. Semua ini, semua yang dilakukan Yesus karena sudah tertulis dalam kitab suci dan harus dijalani. Makanya nanti pada akhirnya Jumat Agung firman Tuhan ini kita akan selanjutnya nanti Yesus sampai di Bukit Kalvari dan disalib sampai mati. Nanti minggu depan ceritanya akan kita lanjutkan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita apabila ada permasalahan, kita apabila ada persoalan atau dikatakan adik-adik berantem sama abangnya atau berantem sama adiknya, jangan sampai putus. Maksudnya seperti tadi ahli Taurat itu sampai putus kupingnya, tetapi Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Tetap Yesus berbaik hati, tetap Yesus menyembuhkan. Yesus hanya menempelkan kembali kupingnya dan tertempel. Yesus itu kan suka membuat mujizat. Nah, di situ dilakukan Yesus juga mujizat. Kuping ahli Taurat tadi ditempelkan sama Yesus dan sembuh. Kalau sebagai manusia sebenarnya, kalau kita sebagai manusia, biarin. Lu juga udah menyiksa Yesus kok, udah menyiksa guru gua kok, gitu. Tetapi di rumah adik-adik tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Adik-adik harus tetap bersikap, harus tetap berpatokan kepada apa yang dilakukan oleh Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Yesus itu baik, Yesus itu rendah hati, dan yang terakhir Yesus itu adalah penuh kasih, ya, penuh kasih. Makanya dia rela memberikan nyawanya untuk manusia, untuk semua manusia.
Di sini adik-adik ada nggak mau berkorban untuk orang lain? Siapa yang mau adik-adik sekolah minggu nih yang ada di rumah mau berkorban untuk orang lain? Serena sekarang sudah mau nggak berkorban atau berbagi duit dengan Del Piero? Nih. Belum. Belum. Pelit Belum ya. juga. Berarti belum ada kasih. Adisti sama Arga sudah mau nggak sekarang berbagi duit? Mau kemarin kan begitu. Mau. Itu berarti sudah ada kasih. Sekarang Johannes sama Kiel sama Reno sudah mau nggak berbagi? Johannes, dengar gak? Udah. Sudah, kayaknya sih belum. Nah, adik-adik, ketika sudah mendengarkan firman hari ini, Yesus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang setia. Dia adalah hamba Tuhan yang setia. Yesus sebagai hamba Tuhan yang setia, rela merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi adik-adik harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu demi orang lain loh, bukan demi dirinya sendiri. Yesus melakukan itu biar gue dilihat orang jago, biar gue dilihat orang mau berbagi, biar gue dilihat orang mau berkorban untuk orang lain. Bukan. Yesus melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan dari hatinya sendiri. Nah, adik-adik pun di rumah harus belajar mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak bisa persis seperti yang dilakukan oleh Yesus, atau sedikit saja apa yang dilakukan oleh Yesus bisa kita tiru. Misalnya kita baik sama orang, tidak sombong atau tidak songong bahasa kalian di rumah, tidak songong sama orang tuanya, tidak songong sama abangnya, itu sudah meniru sedikit saja dari sifat yang dilakukan oleh Yesus. Adik-adik bisa dilakukan di rumah? Bisa. Bisa dilakukan? Bisa. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan adik-adik untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ayat hafalan untuk kita minggu ini. Buka Alkitabnya, Yesaya 54. Yesaya 54 ayat 4a. Yesaya 54 ayat hafalan ya. Jangan sampai nggak tahu lagi minggu depan. Adisti, Serena, Seran, Keiko, Indah, Kiel, Johannes, Cleo, Eki, dihafal ya. Yesaya 54 ayat 4a, kita baca bersama-sama yuk. Sudah dapat semua? Siapa yang sudah dapat baca duluan yuk? Siapa yang sudah dapat? Yesaya berapa? Yesaya 54 ayat 4a. Yang sudah dapat baca? Sudah. Ayo baca dulu. Udah. Yang sudah dapat duluan baca dulu. Nanti kita bersama-sama ya. Siapa? Serena ya? Angel. Ayat-ayat. Angel coba baca yang 4. Ayat berapa? Kak? Janganlah Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Iya, sampai di situ ya. Kita baca bersama-sama yuk ayat hafalan minggu depan yang sudah dapat semua baca yuk. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau Janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Gampang ya, sedikit doang. Bisa dihafal ya minggu depan ya. Oke. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan kita dan adik-adik dapat melakukan yang baik dan tetap melakukan kasih seperti yang dilakukan oleh Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Amin. Tangan semua, matanya kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini dalam ibadah sekolah minggu online. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya adik-adik sekolah minggu Tuhan, ajari Tuhan mereka untuk selalu melakukan kasih di dalam kehidupan mereka, baik kepada abang adiknya, baik kepada orang tua, papa mamanya, kepada teman-teman, atau kepada siapapun yang adik-adik kenal, supaya mereka kelihatan anak-anak yang mengenal Engkau. Berikan adik-adik kesehatan Tuhan dimanapun mereka berada, agar mereka selalu sehat, jauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya sakit corona yang ada pada saat ini. Biar adik-adik sekolah minggu GKPI Rawalumbu Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, dan jauh dari segala sakit-sakit, khususnya corona. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberikan kekuatan kepada kami semuanya, agar kami mampu melakukannya semua untuk kebaikan, untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, adik-adik sudah dengar firman Tuhan hari ini, sudah memuji nama Tuhan juga. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Disiapkan celengannya, disiapkan persembahannya. Nanti kita akan sama-sama masukkan ke celengan ya, adik-adik masukkan ke celengan. Sekarang kita akan mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan untuk menghantarkan adik-adik memberikan persembahan. Kini tibalah saatnya kita dalam persekutuan kita pada saat ini untuk mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Kita dihantar oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita kumpulkan persembahan kita masukkan kepada celengan yang telah dibagikan oleh guru sekolah ini. Oke, semua doakan dulu persembahannya, taruh di dada. 1, 2, 3. Tuhan terimalah persembahanku. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah Bapa. Sungguh ku bangga atas segala permohonan. Tak ingin aku lepas dari kasih. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dengan kasih. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Hari ini kita akan menutup ibadah kita. Semuanya berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdua untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan sepenuh
tulus hati bahwa Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami anak-anak sekolah minggu telah mengumpulkan persembahan syukur kami kepada. Terimalah Tuhan persembahan kami dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, pelayanan. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan padalah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia, kasih, keadilan, damai sejahtera, serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita saat ini dengan sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita selesai, salam untuk kita semuanya. Diam, bisa diam. Halo. Ya, sebentar ya adik-adik. Iya kok. Di bocah ketawa. Tahun kabarkan di Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kita akan foto, tapi kali ini fotonya adik-adik. Nah, adik-adik pas foto kakak hitung 1, 2, 3. Pas yang ketiga adik-adik cari reaction. Pencet reactionnya seperti yang punya sekolah minggu yang tanda love. Yang tanda love warna merah. Oke, bisa ya? Jadi pas kakak hitung 1, 2, 3 itu pas ketiga langsung pencet tanda love-nya. Oke? Oke. Hah? Belum, sabar. Kita hitung dulu. Ya, Kak Windy. Kak Windy semua udah buka kamera. Belum. Buat Eki. Eki. Yuk, buka kameranya. Eki
Gans. Eki Gans, open kameranya Eki Gans. Ayo, udah? Eki udah di Eki udah open kamera. Belum. Eki, Cleo open kameranya. Udah, yuk. Itu jangan lupa pencet reaction-nya ya. Angel buat Angel. Luis. Luis open Belum ada kameranya. gambar. Indah juga. Indah. Luis belum ada gambarnya. Indah. Kamera Indah. Open kameranya Indah. Udah. Luis belum. Luis belum. Belum ada mukanya. Luis open kamera ya Luis, Luis. open kamera Luis. Yo, Luis open kameranya. Oke, Luis. 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Yuk. Kita foto bareng ya. Oke, jangan lupa kasih reaction-nya. Yuk. Sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Operatornya ada. Udah? Ya, jangan lupa pakai reaction-nya lagi ya. Yang pakai tanda love. Ya. 1, 2, 3. Belum semua. Udah, nggak apa-apa. Ya, yang belum pakai reaction sekali lagi pakai reaction-nya ya. Biar kita bareng, biar bagus semua ada tanda love-nya. Oke? Sekali lagi. Eki reaksinya Yang love warna merah. Yang lagi ya. Elionelius, Marta, Arla, Palon. Pakai reaction. Pakai reaction. Mungkin mereka ya 1, sekali lagi terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye. Selamat hari Minggu kakak. Hari Minggu kak. Heboh. Tuhan memberkati. Bikin terang banget. Dan jangan lupa ya. Oke guys. Udah diginiin. Dadah. Dadah. Udah ya, aku